parang atau lereng. Ya. Parang ini bisa juga diartikan sebagai barisan batu karang yang ada di laut pantai selatan, yang berarti simbol kekuatan, ya, kekuasaan, ya, yang awalnya ini juga termasuk motif larangan yang hanya boleh dipakai oleh raja dan keluarga. Dan beberapa ya, jadi beberapa referensi ya mengatakan bahwa batik Pekalongan itu berkembang sekitar abad 18, jadi sekitar 1800-an ya, itu batik berkembang di Pekalongan. Nah, batik Pekalongan yang termasuk dalam tipe batik pesisir ini memang batiknya banyak mendapatkan pengaruh budaya asing ya, karena dimungkinkan di daerah pesisir ini banyak pendatang ya ataupun pedagang yang membuat ya batik Pekalongan lebih berwarna ya, seperti itu. Jadi nanti ada pengaruh dari budaya Eropa, itu Belanda, kemudian Cina, India ataupun Arab, bahkan Jepang. Nah, batik-batik tersebut itu mewarnai pada batik-batik yang ada di Pekalongan karena sifatnya yang lebih dinamis, fleksibel ya, dengan motif-motif yang lebih beragam, menjadikan batik pesisir ini menjadi salah satu pilihan konsumen ataupun masyarakat tentang batik. Nah, beberapa nanti pengaruh dari budaya asing diantaranya ada motif buketan ya, yang pengaruh Eropa ataupun Belanda. Jadi buketan ini berasal dari kata buke atau buket yang artinya satu rangkai bunga, yang awalnya memang dulu banyak dibuat oleh para perempuan Belanda di Pekalongan, yang dalam perkembangannya di Pekalongan ini juga banyak dibuat oleh masyarakat Tionghoa ataupun Chinese ya, yang sering juga disebut dengan batik nyonya atau batik encim, seperti itu. Kemudian nanti ada juga motif batik jelamprang yang awalnya motif pengaruh dari kain patola India, yang di Pekalongan ini juga banyak dibuat oleh masyarakat Muslim ataupun Arab karena sifat motifnya yang biasanya tidak menampilkan gambar makhluk hidup terutama hewan ataupun binatang, hanya motif-motif yang simetris ataupun geometris ya. Kemudian nanti ada juga batik Jawa Hokokai ya. Ada pengaruh Jepang ya, seperti itu. Yang juga menarik, batik Jawa Hokokai ini dibuat dalam satu kain ya, untuk dua motif ataupun dua warna yang berbeda, yang juga sering diistilahkan dengan batik pagi sore. Dan beberapa batik motif-motif kekinian kontemporer yang juga banyak dipengaruhi oleh mungkin selera pasar ataupun selera konsumen, seperti itu. Ya, jadi ada juga nanti beberapa tipe batik ya. Kalau yang tadi ada tipe batik pesisir ya, ini ada juga tipe batik keraton ya atau batik pedalaman, yang pada masa kolonial Belanda juga disebut dengan batik Vorstenlanden. Jadi batik-batik yang memang berasal dari daerah Surakarta dan Yogyakarta ya, dua daerah yang memang menjadi pusat peradaban kebudayaan Jawa karena di sana ada keraton. Berbeda dengan batik pesisir, jadi batik keraton ini lebih mengedepankan nilai, kemudian filosofi ya, doa, bahkan mitos ya. Jadi nanti ada beberapa motif batiknya yang memang mempunyai pengharapan-pengharapan baik, seperti itu. Beberapa di antaranya ada motif sido ya, jadi nanti di sini ada motif sido mukti, sido luhur, sido asih, sido mulyo, dan beberapa yang lain.
Sido kalau dalam bahasa Jawa yang bisa diartikan bisa ataupun jadi, mukti itu kehidupan yang lebih baik, mulya atau harapan untuk hidup mulia, kemudian luhur diharapkan berkepribadian luhur, ataupun sido asih yang artinya saling mengasihi, menyayangi. Kemudian nanti ada juga beberapa motif parang atau lereng ya. Parang ini bisa juga diartikan sebagai barisan batu karang yang ada di Laut Pantai Selatan, yang berarti simbol kekuatan ya, kekuasaan ya, yang awalnya ini juga termasuk motif larangan yang hanya boleh dipakai oleh raja dan keluarga. Dan beberapa motif yang lain ya, motif-motif yang dipakai ya, manusia ya, dari mulai lahir sampai nanti akhirnya meninggal dunia pun tidak lepas dari yang namanya batik, seperti itu. Harapan saya lancar sih kerjanya. Alat-alatnya sendiri itu proses pembagian dengan apa saja? Aku milih Buat batik cewek, berarti kan jenengan kan nanti lihat tadi lihat tadinya sendirian, terus berhubung banyak, terus saya bawa orang-orang biar cepet gitu batiknya. kebanyakan pesanan dari mana? Pesanan dari jauh-jauh ini. Dari luar, Jadi sebutkan dari sing biasa niki nganti sing juga iki. Nek sing sarung iki ta Indonesia iki. Khusus Indonesia. Indonesianya itu mana saja itu? Indonesianya ya daerah Jakarta. Terus nanti juga ke Bali kayaknya ini larinya. Kebanyakan Bali kayaknya ini. Memang pekerjaan saya batik. Awalnya juga batik, terus berarti buruh kok sih saya kayak buruh batik. Tadinya orang 1, 2, terus itu udah banyak. Kenapa memilih batik gitu? Kenapa enggak? Karena memang dari awal iki biye iki batik. Orang tua juga batik dulunya. Jadi saya belajar batik ya sampai sekarang batik jadinya. Sejarah batik sendiri berapa lama menjalani profesi? Udah lama, udah 30-an. Batik. Ya, jadi untuk komoditas batik yang ada di Pekalongan, karena memang batik ini sudah berkembang di Pekalongan ya secara turun-menurun ya. Kemudian beberapa daerah pun menjadi sentra ya, ataupun menjadi
penghasil batik yang juga cukup besar ya, yang ada di Pekalongan. Beberapa di antaranya ada di daerah Kauman, kemudian ada di daerah Pesindon, kemudian ada di daerah Pabean, beberapa di daerah Pekalongan Selatan itu ada dari Buaran, kemudian beberapa yang lain ya. Karena batik ini memang menjadi marwahnya ya, ataupun ruhnya dari masyarakat Pekalongan ya. Batik bisa menghidupi ya sekian banyak ya masyarakat Pekalongan ya. Jadi mengapa Pekalongan ini dikenal sebagai kota batik ya, karena memang tidak berlebihan ya, karena memang apapun mengenai batik itu bisa didapatkan di Pekalongan. Nah, batik pun berkembang ya secara turun-temurun ya, mungkin mulai dari orang tua, kemudian nanti ditularkan ke anak, kemudian ke cucu ya. Jadi mereka yang awalnya hanya mungkin melihat, kemudian mereka juga akan belajar ya, yang sampai akhirnya mereka juga menjadi pembatik-pembatik yang profesional juga, bahkan mungkin dalam tingkatan yang lebih tinggi mereka menjadi pengusaha ya. Jadi mereka banyak tahu ya tentang bagaimana batik ini bisa untuk dijadikan pegangan hidup, dijadikan nafkah untuk menghidupi keluarga maupun masyarakat, seperti itu. Kendalanya berarti yo, kendala itu kalau nggak ada yang pesen gitu kok. Kadang yo nggak ada yang pesen, nanti kalau mulai rame ya rame, udah kendalanya gitu aja. Tinggal mengikuti suasana, mesti waktunya rame, waktunya enggak, kendalanya enggak. Sepi namanya, kendalanya sepi itu. Musim kemarin corona itu jarang batik. Agak rame ini, rame. Per hari biaya per kain ki, kalau nggak salah kain ini berarti semeter 20.000, tergantung ini panjangnya, per meter 20.000. Masih mori. Tinggal lebarnya ada berapa, mesti tinggal pemakaian, mau yang panjang mau yang itu ada kan, yang kecil ada, yang kecil. Harganya kayaknya 100 kalau udah jadi. Banyak. Akan melakukan komunikasi atau dialog untuk sendiri bagaimana kok pembuatan batik? Proses tadi yang pertama kan di situ ya. Nah, dari awalnya ya, sebab kan sini khusus batik. Dari awalnya kan mori putih, terus dicap. Tadi kan lihat ya, cap itu, terus dicolet, diwarnai ini. Gini kan diwarnai. Terus dikerek namanya, dikelir jadi kayak gini, kelir gini. Terus dibatik, ini yang kedua. Ini kedua, nanti ketiganya
dibatik lagi yang kayak gini, namanya digadung. Ada warna kuning nanti ininya. Terus nanti dibatik lagi ketiganya. Ketika dibatik lagi, terus dikerek lagi, dikelir lagi, nanti ada kelir warna-warni lagi. Terus udah dilorot, udah jadi. Panjang, lama-lama ini. Sampai berapa lama? Sebulan kayaknya, muter. Muter, dicap dari awal, dari dicolet, dari dikelir, nanti dibatik lagi, dibatik lagi, dikerek lagi, dikelir lagi. Nah ini kedua dibatik lagi, nanti ketiga dibatik lagi, udah terakhir. Udah, paling muter sebulan bisa jadi ya. Bapak Abdul Basir. Ya. Bon. Dari sininya asli Pekalongan. Pengucapan itu pembuatan motif. Bikin motif. Setelah ini yang mengepek, nah bahasa kerjanya ngerek liran warna. Ya untuk nyari seri, mencari seri. Kadang-kadang ini kan warna, kebetulan ini kan warna oranye. Ya, nanti ada oranye, ada merah, ada. Setelah ini dijemur, sebenarnya ini boleh dikatakan finishing, memisahkan malam dari kain. Akhirnya terbentuk ini sudah. Yang situ doang. Hitam ya, hitam itu untuk atau warnanya lebih tua lagi. Nah, prosesnya itu sampai berapa lama? Prosesnya itu kalau sudah sampai di sini ya cuma ya 1 jam lah. Cuman dari ngecap ya sampai 1 hari. Cuma karena nanti kan sudah berjalan setiap kayak ini seperti ini. Nih, kalau nggak dicoret itu langsung tuh batik wanita. Batik. Nah, ini setelah dicolet, ini namanya ngenyos. Ngenyos. Ngenyos itu mengambil warna, menutup warna supaya tidak hilang. Yang janda, yang kena ini kan nanti kan buatan hilang. Ini habis ini sebagian yang tidak bisa dikerjakan dengan canting laki-laki nanti dikerjakan pakai wanita itu, ibu-ibu. Ibu itu khusus yang tidak bisa pakai canting ini. Ini yang sudah jadi ya, ini ya boleh ya, sudah cukup. Ya, nanti bisa ditunggu ambil sogonya. Ya, jadi untuk urutan proses membatik ya, kalau di Pekalongan ini dikenal ada 12 tahapan proses membatik ya. Dari awal yang pertama ada proses nungging ya, membuat pola atau motif di kertas ya, kemudian dipindahkan ke kain yang namanya japlak ya atau jiplak. Kemudian baru nanti ada proses ngelowong sampai nanti proses pewarnaan, ada proses pewarnaan colet, kemudian ada proses pewarnaan ngelir, kemudian baru berikutnya di lorot ya dan sebagainya sampai nanti ada proses yang lorot yang kedua ya. Jadi ada 12 tahapan proses membatik itu tadi. Iya, jadi memang untuk batik jelamrang yang memang menjadi motif khas Pekalongan memang menurut mitosnya ya itu juga motif yang disukai oleh Dewi Lanjar ya.
penguasa dari pantai utara Jawa seperti itu ya, yang motif-motif simetris geometris seperti itu, jadi motifnya berkisar ya hanya motif-motif bulat dan sebagainya, kurang lebihnya seperti itu. Ini kimia sepertinya Mas. Iya, ini kimia. Kalau yang 3 negeri yang di sana masih ada yang alam. Pokoknya saya berkomitmen usaha ini terus fokus sama usaha ini begitu. Prinsip saya memang kerjaan saya batik. Itu prinsip saya buat apa ya, prinsip iki ya memang kerjaan batik, ya udah batik. Bisa memberikan ruang pekerjaan juga Bu ya. Sama itu sama orang lain gitu. Bagi-bagi kerja lah, sama-sama kerja. Prinsip saya. Mungkin itu dulu Bu. Itu soal kerjaan ya. Nah, kendala teknis ada Bu, mungkin waktu proses di sini kendalanya apa? Nek kendala ki berarti alangan loh. Alangan suka banjir. Nggak batik, alangannya gitu. Udah satu. Cuaca, kendalanya itu nggak kering, jadi kan kendala juga. Udah pesenan udah tanggal berapa, tahu-tahu hujan, kan berarti kan nggak pas setornya, itu kendala. Terus hujan gede, sini sering sih soalnya banjir sering. Seperti itu. Nah, yang menjadi tugas kita bersama ya, mungkin juga untuk para generasi muda, generasi penerus juga, bahwa kita ketahui bersama batik ini milik bangsa Indonesia yang dikukuhkan oleh UNESCO ya, sebagai warisan budaya ya untuk bangsa Indonesia, dan kita perlu untuk melestarikannya ya. Jadi sekali lagi kita perlu untuk melestarikannya ya, dengan jalan sebetulnya sangat banyak, mungkin dari para generasi penerus ataupun generasi muda, setidaknya kita turut memiliki ya apa itu batik seperti itu ya. Mungkin dengan cara untuk belajar atau mempelajari, kemudian mempraktekkan ya bagaimana cara proses ya batik itu sendiri ya. Dari situ mungkin timbul kecintaan ya kita tentang batik seperti itu ya. Harapannya setidaknya, ataupun kalau kita tidak bisa untuk praktek langsung pun ya, dengan cara mungkin kita memakai batik pun itu menjadi salah satu upaya bentuk nyata dari kepedulian kita ya tentang pelestarian batik sebagai warisan budaya tak benda untuk bangsa Indonesia. Kemudian untuk UMKM ya, kita harapkan bahwa kita tetap semangat ya, pantang menyerah ya, karena batik ini milik kita bersama yang memang harus kita lestarikan ya. Mungkin sampai anak cucu kita batik akan melekat pada bangsa Indonesia sebagai warisan budaya seperti itu.